们就是武林三粗，最粗、真粗、太粗。哎，对了，哦，久仰久仰。哎，你们先。 Handsome Sibling, film Hong Kong yang dirilis pada tahun 1991 ini mengusung genre drama, aksi, dan komedi. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pasangan yang harus melawan ketidakadilan karena orang yang memiliki rencana keadilan akan berkuasa dan berbuat seenaknya sendiri. Oke, kali ini kita tidak akan melihat Paman Tat beradu akting dengan Stephen Chow, melainkan dengan Andy Lau, yang notabene salah satu aktor Hong Kong dengan pembawaan komedi yang khas selain Stephen Chow. So, seperti apa kisahnya? Mari disimak videonya. Dan setelah menonton video ini, saya sarankan untuk menonton versi full movie-nya, karena video ini mengandung banyak spoiler dari saya sendiri. Film dimulai ketika 8 kawanan penjahat menyerang sebuah tempat padepokan untuk mendapatkan harta mereka. Mereka semua menjuluki dirinya dengan nama penjahat iblis ahli trik yang dipimpin oleh Paman Lee dan Bibi Kyo. Dan saat itu kita diperlihatkan permainan trik dari mereka yang sudah tidak diragukan lagi. Namun setelah penyerangan itu, mereka mendapati sebuah bunga yang berjatuhan yang bertanda datangnya ratu dari istana bunga. Mereka yang akan kembali ke lembah penjahat dihadang oleh kain-kain yang menjulang dari tanah. Dan mari saya perkenalkan dengan ratu cantik dari istana bunga yang bernama Ratu Yumong yang datang bersama pasukannya. Ratu Yumong menunjukkan rencana keadilan yang mana itu adalah sebuah tanda kehormatan sebagai pemimpin tertinggi dunia kungfu yang didapatkan setelah memenangkan turnamen kungfu yang diadakan setiap 18 tahun sekali. Jadi sebelumnya dikisahkan akan ada dua penguasa amanah yang muncul setiap 18 tahun sekali untuk memberikan rencana keadilan dengan cara mengadakan turnamen kungfu, dan pemenangnya akan mendapat rencana dan menjadi penguasa. Singkat cerita, Ratu Yumong akan membunuh para penjahat trik karena sebelumnya mereka semua adalah prajuritnya yang sudah dituduh korupsi uang untuk korban bencana. Namun Paman Lee mengelak tuduhan itu karena sebelumnya mereka telah dijebak oleh seseorang. Dan kemudian saya perkenalkan dengan teman Paman Lee dan sekaligus suami dari Ratu Yumong yang bernama Yin. Dan saat itu dia datang bersama dengan putranya. Tak ingin teman-temannya dibunuh begitu saja oleh Ratu Yumong, Yin membela teman-temannya karena dia meyakini kalau pelakunya bukanlah mereka, dan pembelaan itu membuat Yin harus menceraikan Ratu Yumong, yang kemudian Yin mengajak bertarung dengan Ratu Yumong. Mereka berdua bertarung dengan kekuatan terbaiknya, hingga kemudian Ratu Yumong menggunakan jurus terkuatnya yang dia peroleh setelah mendapatkan rencana, yaitu jurus tapak beku, yang pada akhirnya membuat Yin harus kalah dan sekarat. Dan setelah pertarungan itu, Ratu Yumong pergi meninggalkan tempat itu tanpa membunuh teman-teman Yin. Si tabib menjelaskan kalau Yin masih bisa hidup, tapi dia akan lumpuh untuk selamanya, dan itu membuat Paman Lee dan kawan-kawan bertekad untuk membesarkan putra Yin dengan mengajarkan kungfu dan kejahatan untuk membalaskan dendam ayahnya kepada ibunya sendiri. Sedangkan itu, Ratu Yumong mengadopsi seorang anak perempuan yang telah dipilih dengan sangat teliti untuk dijadikan sebagai muridnya, serta akan menjadikannya sebagai pewaris tahta istana bunga, dan anak perempuan itu dinamai dengan nama Hua Muce. Setelah 18 tahun berlalu yang berlatar di lembah penjahat, tepatnya tempat saat Yin bertarung dengan Ratu Yumong, datanglah seseorang bernama Tony ke lembah itu untuk mengasingkan dirinya, karena di lembah ini para penjahat yang kejam pun bisa mendapat kesempatan kedua untuk bertaubat, seperti yang akan dilakukan oleh Tony. Tapi Tony disambut dengan sangat usil oleh seorang remaja yang tak lain adalah putra Yin yang sudah tumbuh dewasa, yang bernama Free Kecil. Dan Free mengerjai Tony berkali-kali dengan trik tipuannya. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Free benar-benar menguasai kungfu dan trik tipuan yang diajarkan oleh Paman Lee dan kawan-kawan. Lalu para penjahat memanggil Free dan berniat akan membawa Free ke turnamen kungfu yang diadakan setiap 18 tahun sekali, karena saat itu Free menyandang status sebagai penjahat terkuat di lembah itu agar bisa membalaskan dendam ayahnya.
Dengan sifatnya yang baik hati, Free menyetujui permintaan mereka, namun tidak sebagai ajang balas dendam, melainkan sebagai ajang untuk melatih kematangan kungfunya. Dan si tabib berjanji untuk menyembuhkan Paman Lee dan Bibi Qiu yang menderita penyakit fisik, apabila mereka berdua bersedia menemani Free pergi ke turnamen. 你们又没有找我治，我以你们高薪有点特色。 Sebelum berangkat, Free berpamitan dengan ayahnya yang benar-benar lumpuh dan tidak bisa apa-apa, yang sedang berada di dalam kuali yang berisi obat-obat herbal sebagai obat hariannya. Dan Yin menanggapi kepergian putranya dengan meneteskan air matanya. Lalu Free berangkat secara terpisah dengan Paman Lee dan Bibi Qiu, yang saat itu penyakitnya sudah disembuhkan oleh tabib, dan mereka berjanji akan bertemu di tempat turnamen yang diadakan 3 hari kemudian. Saat Free dalam perjalanan, dia diculik oleh beberapa orang, dan kemudian dia dihadapkan kepada pimpinannya, yaitu Ratu Chen, seorang ratu yang haus akan nafsu birahi. Dan saat itu juga saya akan perkenalkan dengan seseorang bernama Jet. Panggil saja dengan Johnny, yang memiliki nasib sama seperti dengan Free. 娘娘，小人知错，小人这些水越学越冷，马上给您。 Melihat ketampanan Free, Ratu Chen ingin mengajaknya mantap-mantap dan menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu. Dengan kepolosannya, Free menolak keinginan Ratu Chen karena perjakannya tak mau diambil begitu saja. Dan saat itu juga sebuah bunga berjatuhan yang bertanda datangnya beberapa pasukan dari Istana Bunga untuk menyerang Ratu Chen. Dan ternyata yang memimpin pasukan itu adalah anak perempuan yang dulu diadopsi oleh Ratu Yumong yang sudah tumbuh dewasa. Dan inilah sosok Hua Mucai. Panggil saja dengan nama Mei. Udah cantik, jago kungfu pula. Ratu Chen bersama pasukannya tak tinggal diam dan melakukan perlawanan kepada Mei dan pasukannya. Sedangkan di sisi lain, Free yang ketakutan mengikuti Johnny untuk bersembunyi di bawah toilet. Free dan Johnny berjanji akan menjadi teman baik untuk saling membantu dalam keadaan ini. Setelah perlawanan yang sengit, Mei beserta pasukannya berhasil mengalahkan Ratu Chen, dan saat itulah kita diperlihatkan kekuatan Mei yang menggunakan setetes air untuk membunuh Ratu Chen. Melihat gaun Ratu Chen yang terpampang indah, Mei mengambil gaun itu dan kemudian dia memakainya. Free yang mendengar suara tawa wanita mengintipnya dan melihat Mei yang sedang gembira ria bersama pasukannya, dan itu membuatnya malah. Seperti cinta pada pandangan pertama, Free benar-benar terpesona dengan kecantikan Mei, yang bisa dibilang adalah saudara angkatnya sendiri, yang sebenarnya dia tidak tahu akan hal itu. Sedangkan itu, diam-diam Johnny mengambil buku kungfu milik Ratu Chen dan kabur tanpa sepengetahuan Free. 我砍死你！去死啊你！要他的命！啊！ Sementara itu, di tempat lain, Paman Lee dan Bibi Qiu memainkan aksinya dengan trik tipuannya, seperti sedang bertarung di sebuah tempat perguruan kungfu. Dan disinilah kita melihat julukan sebagai ahli trik, bukanlah hanya isapan jempol belaka. Mereka berdua melakukan trik itu agar bisa mendapatkan kartu undangan dari mereka sebagai syarat untuk masuk dan mengikuti turnamen. Dan alhasil, semuanya malah lari ketakutan, dan mereka berdua berhasil mendapatkan kartu undangannya. Setelah semua kejadian tadi, akhirnya mereka bertemu dan berhasil memasuki turnamen dengan undangan yang dibawa oleh Paman Lee. Mereka melakukan penyamaran agar tidak ada yang tahu identitas mereka di masa lalu sebagai penjahat ahli trik, dan mereka menyebut dirinya sebagai 人三粗，最粗、真粗、太粗。哎，对了，哦，久仰大名。 哎，你真的很眼熟啊！看不出你还真有一套。说的好。 Saat itu juga Paman Lee dan Bibi Qiu juga melihat 2 orang kembar yang dulu adalah temannya, dan dulu mereka juga diduga sebagai pelaku korupsi yang membuat Paman Lee dan kawan-kawan akan dibunuh Ratu Yumong di masa lalu. Kita sebut saja 2 orang ini dengan nama Upin Ipin. Namun Upin Ipin tidak mengenalinya karena bentuk fisik Paman Lee dan Bibi Qiu sudah berubah. 认不认得我呀？
Sebelum turnamen dimulai esok hari, para peserta disambut oleh panitia turnamen. Dan mari saya perkenalkan dengan Mr. Kong yang bertugas menyediakan fasilitas turnamen. Lalu Biksu Bodak yang bertugas sebagai penasehat dan Yuni bertugas sebagai keamanan. Tak disangka Free bertemu dengan Johnny yang juga mengikuti turnamen dan ternyata dia adalah putra Mr. Kong. Sebagai balas budinya, Johnny memberi undangan khusus kepada Free untuk dijamu di ruangan VIP bersama tamu khusus lainnya. 铁捕头，今天是吧？请到上面，我带。 Free terlihat sangat kesal karena menunggu satu orang tamu yang membuatnya tidak bisa makan terlebih dahulu. Dan ternyata satu orang tamu yang ditunggu adalah Mei yang datang terlambat dan dia mengenakan setelan seperti laki-laki. 城主， Free terkejut karena melihat Mei yang terlihat menyamar sebagai laki-laki dan Mei yang takut bila penyamarannya dibongkar oleh Free lalu hanya minum dan pergi tanpa makan. 武林人士千奇百怪。 Di sisi lain, Mr. Kong bicara dengan Biksu Bodak dan mereka berdua berencana akan mencurangi Free dan Mei karena mereka sudah tahu identitas asli mereka berdua yang sebenarnya memiliki latar belakang yang sama. 三言两语就可以把他踢出局。 Sedangkan itu, Free sangat meyakini bahwa Mei sebenarnya adalah perempuan yang sedang menyamar sebagai laki-laki agar dia bisa mengikuti turnamen. Dengan rasa penasarannya, Free akan membuka identitas aslinya malam ini dengan bantuan Paman Lee dan BBQ. Hingga kemudian mereka bertiga beraksi dengan memasuki kamar Mei karena Mei sedang pergi keluar. Paman Lee menyiapkan sebuah ramuan dan kain pembangkit gairah seks untuk membuktikan jika benar Mei adalah seorang perempuan, maka dia akan bernafsu kepada Free bila dia menggunakannya. Tapi yang terjadi malah jebakan makan tuan yang membuat Paman Lee malah menyentuh kainnya dan memiliki gairah seks yang sangat luar biasa. Mereka berdua malah ribut soal pembagian tugas karena Paman Lee iri bila Free mendapatkan bagian yang enak. Sampai-sampai Free harus memainkan triknya untuk menipu Paman Lee yang otaknya isinya hanya mantap-mantap saja. Hingga kemudian mereka berdua bersembunyi di tempat masing-masing. 老月儿，没说不可以留在这里看呢。你烦不烦啊？你说我凭…… Mei yang akan memasuki kamar seperti sudah tahu kalau ada sesuatu di kamarnya karena pendengarannya yang sangat tajam. Dan ketika dia masuk, Free tertangkap basah oleh Mei dan sialnya ramuan itu tidak mengenai Mei. Mengetahui Free tertangkap oleh Mei, kemudian BBQ pergi menemui Yuni untuk mengajaknya melihat keadaan kamar Mei. Tidak mau rencananya gagal begitu saja, Free mengaku kepada Mei kalau sedang mengikuti Paman Lee yang akan memperkosa setiap pria di asrama dan itu hanyalah trik tipuannya agar bisa menyentuh anunya Mei untuk membuktikan kalau sebenarnya dia adalah perempuan. 专向男人偷袭，先迷后奸，奸完就……哎呦哎呦哎呀，怎么会弄成这样啊？有的时候，姑娘，你的波好大啊，请你让我摸一下好吗？ Paman Lee yang sudah terlanjur bergairah untuk mantap-mantap diberi obat penawarnya oleh BBQ, ditambah lagi ramuan tadi yang membuat tubuhnya keluar asap semua. Sampai kemudian Free dan BBQ menyiapkan seekor kuda untuk Paman Lee agar bisa pergi ke rumah bordil untuk mencari, ya itulah. Tapi yang terjadi malah 两位，谢谢啊，感激。他是畜生啊，没有感情的。立马叫你骑到城里去找一家妓院，找个小姑娘搞。我刚刚跟那匹马。 Keesokan harinya semua peserta berkumpul untuk mengambil undian dari burung yang diterbangkan dan Mr. Kong yang menjadi ketua panitia juga mengikuti turnamen itu. Pertandingan demi pertandingan sudah dilalui sampai kemudian menyisakan 6 peserta yang lolos ke babak terakhir termasuk Free, Mei, Johnny, dan Mr. Kong. Biksu Bodak yang bertugas sebagai penasehat mengungkap aib 2 peserta lainnya yang membuat mereka berdua mengundurkan diri karena merasa malu dan secara otomatis itu membuat peserta tersisa 4 saja yang akan bertanding besok. 全国的巡城马都是我神僧的眼线，你就是陈安昌。我知道我没资格参加，告辞了，告。
Ketika malam sudah tiba, Mei yang sedang bercanda dengan pengawalnya mendapat surat untuk menuju ke sebuah tempat. Ternyata Mei ditemui oleh dua orang bertopeng, yang ternyata itu hanyalah akal-akalan Free agar bisa mendekati Mei. Free pura-pura datang untuk menyelamatkan Mei yang terjatuh, dan mereka berdua malah terperosok dan terperangkap di bawah. Semua itu dilakukan Free dengan bantuan Paman Lee dan Bibi Kyu agar bisa berduaan dengan Mei, dan Free berniat untuk meluluhkan hatinya. Dengan status pemain trik nomor 1 di lembah penjahat, Free menggunakan kata-kata gombalnya untuk menaklukkan hati Mei, dan ternyata berhasil meluluhkan hatinya, dan saat itu dia mencium tangan Free yang pura-pura terluka. 情到深时，其实所有的人都会带着一两。哎呀，我想起来了，我是有解药的。Free juga berjanji akan menikahi Mei setelah turnamen berakhir, karena sejak awal bertemu Free sudah mengagumi kecantikan Mei, sampai kemudian mereka berdua menghidupkan lilin besar untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Paman Lee dan Bibi Kyu akan menjebak si kembar alias Upin Ipin, yang sejak awal bertemu mereka berdua sudah yakin kalau dua orang ini adalah penyebab Paman Lee dan kawan-kawan akan dibunuh Ratu Yumbong, yang menyebabkan ayah Free harus lumpuh sampai sekarang. Tanpa curiga sedikit pun, aksinya malah diketahui oleh Mr. Kong dan Biksu Bodak yang datang bersama-sama dengan warga. Mereka berdua yang akan ditangkap dicegah oleh Free yang datang, dan Free membantu Paman Lee dan Bibi Kyu untuk melarikan diri. Tapi saat itu juga, Free yang juga akan melarikan diri malah dihadang oleh Ratu Yumbong yang tiba-tiba datang. Dan disinilah dua penguasa amanah muncul untuk memberi peringatan bahwa setiap peserta harus mengikuti peraturan. Setelah kejadian tadi, Ratu Yumbong disambut dengan baik oleh Mr. Kong dan Biksu Bodak karena merasa terhormat telah kedatangan pemenang turnamen sebelumnya. Dengan akal liciknya, Johnny memberitahu Ratu Yumbong kalau Mei sedang diganggu oleh Free, yang membuat Mei sungkan untuk melawan Free di pertandingan besok, dan itu membuat Ratu Yumbong marah dan akan membuat Mei patuh kepadanya dengan memberinya pil beracun. 12个时辰之内得不到我移花宫这颗独一无二的解。担心的是至尊之位。谢谢公主。谢谢公主。 Free yang menemui Mei menyuruhnya untuk bertarung sungguh-sungguh dan mengalahkannya saat pertandingan besok. Tapi Mei tidak sanggup karena rasa cintanya yang begitu dalam kepada Free. Dan saat itu juga Ratu Yumbong datang untuk menemui Mei dan menyuruhnya untuk meminum pil beracun agar patuh kepadanya dan akan memberikan penawarnya setelah turnamen berakhir. 18年来我是怎么教你的？男人没有，而且是为一个从恶人谷出来的坏蛋，吞下去。罗刹斗命丹。 明天你要打赢小。Sampai esok hari pun tiba, pertandingan terakhir akan dimulai. Dengan babak pertama, Free harus melawan Mei. Mereka berdua bertarung dengan tidak maksimal karena ikatan cinta di antara mereka yang sangat kuat, yang membuat mereka tidak tega untuk saling menyakiti. Ratu Yumbong yang melihat itu marah dan langsung memasuki arena dan menyerang mereka berdua hingga membuat Mei terluka parah. Dan secara otomatis Free dan Mei harus didiskualifikasi. Biksu Bodak yang licik melihat momen yang tepat untuk mengungkapkan kejahatan masa lalu Ratu Yumbong dan menyatakan kalau sebenarnya Free adalah anak kandungnya yang telah dirawat dan dibesarkan tanpa kasih sayang ibunya yang sengaja membuangnya dan telah membuat Yin lumpuh sampai sekarang. Dengan rasa tidak percaya, Ratu Yumbong sangat kecewa dengan perbuatannya dan merubah wujudnya menjadi iblis, yang mana itu membuat semua kekuatannya menghilang. Mr. Kong melihat kesempatan untuk membunuh Ratu Yumbong yang saat itu mulai melemah. Dan tiba-tiba Paman Lee dan Bibi Kyu datang untuk menyelamatkan Free dan Mei yang saat itu sudah dicurangi oleh mereka. Kemudian pertandingan dilanjutkan kembali dengan Johnny melawan Mr. Kong atau ayahnya sendiri. Tapi Johnny menolak untuk melawan Mr. Kong, dan secara otomatis Mr. Kong yang keluar sebagai juara dan akan mendapatkan lencana keadilan. Namun itu hanya beberapa saat saja karena saat itu dua penguasa amanah yang berwenang untuk menyerahkan lencana datang dan membacakan sebuah buku. Dan sebenarnya Upin Ipin adalah dua penguasa amanah yang bisa merubah wujudnya setiap saat.
你们俩就是10来个人呢。哎，快点，不然他们会被人砍死了。武林规矩，江湖定律。 Ternyata isi buku itu adalah pembukuan keuangan Mr. Kong yang dia dapatkan dengan cara merampok dan korupsi. Dan ternyata dalang dibalik perampokan Ratu Yomong di masa lalu adalah Mr. Kong yang membuat Paman Lee dan kawan-kawan akan dibunuh saat itu. Namun sebenarnya itu adalah cara licik dari Johnny untuk mengambil lencana keadilan dari ayahnya agar bisa berkuasa dan memiliki kekuatan yang hebat. 爹，我杀了你！您打。 Dan dengan rencana liciknya, Johnny juga membunuh Mr. Kong dengan diam-diam, dan secara otomatis Johnny lah yang memenangkan turnamen dan berkuasa serta mendapatkan lencana keadilan. 是江玉郎，他也就是新的武林之士就行了。对了，你是纯阳之体，那参见至尊。 Di malam harinya, Upin Ipin menemui Johnny untuk mentransfer energinya dan melatihnya untuk memberinya jurus tapak beku yang dulu juga pernah didapatkan oleh Ratu Yomong. Namun ketika sudah selesai, mereka berdua yang lemah karena energinya sudah habis diserang oleh Johnny yang ternyata bersekongkol dengan biksu bodak untuk menjebaknya. Mereka berdua yang sudah tidak punya apa-apa diberi uang oleh Johnny senilai 1 juta tael sebagai imbalan. Ya kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 miliar lebih lah. Dan Johnny juga akan menyebarkan berita itu agar namanya semakin dikenal sangat dermawan oleh rakyatnya. 他们2个藏了100万两银票啊，到时候有谁不说我英雄仁义呀？ Sedangkan di sisi lain, Mei yang bisa dibilang akan tewas karena sebelumnya penawar racunnya sudah dimakan oleh Johnny akan tetap dinikahi oleh Free karena sebelumnya Free sudah berjanji kepada Mei untuk menjadi suaminya walaupun itu hanya semalam saja. Mereka berdua melaksanakan upacara pernikahan dengan ayah Free menjadi saksinya dan ayah Free hanya bisa meneteskan air mata haru karena memang dia sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dari luar terdengar suara keramaian yang ternyata Upin Ipin dikejar oleh para perampok amatiran yang menginginkan uang mereka karena sebelumnya Johnny sudah menyebarkan berita itu. Dengan kepandaiannya, Free membagi uang itu dengan mereka yang memiliki jumlah lebih banyak agar mereka tidak melakukan penyerangan. Lalu Upin Ipin yang melihat Mei semakin parah dan mungkin hanya bisa bertahan sampai besok, menyuruh Free untuk melakukan transfer energi, karena dengan cara itu racunnya akan hilang dan Mei akan selamat. Mereka berdua melihat ayah Free yang sebenarnya memiliki energi yang sangat kuat karena sebelumnya dia adalah seorang petarung yang hebat, ibarat sebuah peti yang tidak memiliki kunci. Ayah Free menyetujui untuk memberikan energinya dengan Free dipandu oleh Upin Ipin, hingga kemudian ayah Free memilih untuk meninggal dengan memberikan semua energinya untuk menyusul istrinya yang lebih dulu dibunuh agar anaknya bisa membalaskan dendam kepada Johnny yang licik. 燕大侠已经去了，他不保留自己的内力，是希望你们多一点力量去报仇。 Melihat Free dan Mei yang memiliki cinta yang sangat mendalam, Upin Ipin akan melatihnya jurus pedang pasangan yang sebenarnya tak kalah hebat dengan jurus tapak beku. Semakin dalam cintanya, semakin kuat pula jurusnya, dan mereka berdua setuju untuk mempelajari jurus itu untuk melawan Johnny yang licik dan sudah di luar kendali. 奸夫淫妇剑怎么样？我干！ Beberapa hari berlalu hingga kemudian Johnny telah menangkap teman-teman Paman Lee dan akan menghukum mati mereka semua dengan jurus tapak bekunya di hadapan rakyatnya sebagai langkah awal menjadi pemimpin baru. Namun tiba-tiba sepasang pedang datang menyerang yang ternyata milik Free dan Mei yang sudah menguasai jurus yang diberikan oleh Upin Ipin. Free mengungkapkan kejahatan Johnny di hadapan rakyatnya dan biksu bodak diberi peringatan oleh Free kalau Johnny tidak akan segan untuk membunuh gurunya sendiri. Dan biksu bodak yang memohon kepada Johnny malah lalu Free memancing Johnny untuk bertarung di luar arena agar tidak melukai orang-orang yang bersalah. Mereka bertarung dan terlihat jurus tapak beku milik Johnny jauh lebih kuat daripada jurus pedang pasangan. Namun Free dan Mei tak hilang akal karena kekuatan cinta akan membuat jurus itu sangat kuat. Dan yang terjadi... 好像不大够啊！
Akhirnya, Johnny tewas di tangan Paman Lee dan Bibi Qiu dan meninggalkan rencana keadilan yang selama ini membuat orang berkuasa berbuat seenaknya sendiri. Dan film pun berakhir. 认不认得我呀？啊，我懂了，你们俩就是10大恶人呐！哦，久仰大名。 Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos. 1、2、3，走！